Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar bersama di materi IPA, masih di tema 6, di subtema 1. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak baik-baik ya penjelasannya. Kali ini kita akan membahas tentang masa remaja. Nah, kalaulah pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar bersama tentang tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, kali ini kita khususkan video pembelajaran kita kali ini dengan pembahasan masa remaja. Apa itu masa remaja? Kita pelajari sama-sama ya. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, pada masa remaja ini, manusia pada umumnya akan mengalami pertumbuhan fisik dengan cepat, ya. Nah, ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, untuk yang pertama, untuk yang nomor 1 dan sampai dengan nomor 4 ini sama ya, hanya di tabel ini bisa dijadikan 1. Oke, untuk yang pertama baik laki-laki ataupun perempuan ini akan mengalami perubahan atau pertumbuhan fisik pada masa ototnya bertambah. Oke, masa ototnya bertambah. Kemudian yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Nah, Ustaz sarankan pada masa-masa ini tentunya kalian yang sekarang sedang duduk di kelas 6 SD sedang mengalami masa ini, baiknya kalian jaga betul-betul pola makan, pola istirahat, dan pola olahraganya ya. Nah, karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tubuh kalian. Kalian mau tambah tinggi atau mau tambah berat, mau tumbuh ke atas atau ke samping. Nah, ini sangat berpengaruh sekali pada masa remaja ini. Yang ketiga adalah tumbuh jerawat. Nah, tentunya pada masa ini biasanya akan lebih banyak dan cepat ya. Ada beberapa yang banyak sekali tumbuh jerawat, tapi tidak semua ya. Nah, ini beda-beda. Saran Ustadz agar tidak tumbuh banyak jerawat, jagalah kebersihan muka. Caranya bagaimana? Dengan rajin cuci muka. Mau tahu cara cuci muka tapi bisa bernilai ibadah? Yaitu dengan cara mengamalkan wudhu. Selain muka bersih, tapi tubuh kita juga suci dan berpahala pula. Asik kan? Yang keempat, keringat lebih banyak. Nah, pada masa ini kalian juga akan mengalami keringat atau berkeringat yang banyak ya, lebih cepat dan lebih banyak lagi keringatnya dari masa anak-anak. Nah, baiknya kalian juga harus rajin menjaga kebersihan tubuh, rajin mandi, kemudian boleh menggunakan deodoran atau menggunakan bedak badan ya, agar bau yang keluar dari keringat tersebut tidak terlalu mengganggu orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian yang kelima, nah ini poin kelima sampai ketujuh antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan ya. Untuk yang laki-laki akan tumbuh jakun. Jakun itu seperti di sini ya, tapi tidak semua akan tumbuh dengan jelas. Ada yang sangat jelas, ada yang biasa saja. Nah, itu berbeda, beda-beda ya. Kemudian yang keenam, suara berubah menjadi lebih berat. Nah, biasanya mungkin pada masa anak-anak suaranya lebih melengking. Nah, ketika seorang laki-laki masuk masa remaja, biasanya suaranya agak lebih berat. Yang ketujuh, biasanya akan tumbuh kumis dan rambut di beberapa posisi seperti di ketek, kemudian di kaki untuk laki-laki ya, kemudian di dagu, jenggot, dan kemaluan. Untuk yang perempuan, yang kelima, suaranya berubah lebih nyaring. Kemudian yang keenam, dada dan pinggul mulai membesar. Kemudian yang ketujuh, tumbuh rambut di beberapa bagian, sama seperti laki-laki, seperti di ketek dan di kemaluan, tidak di kumis dan di jenggot ya. Mungkin ada beberapa kasus dan itu sangat jarang sekali yang terjadi di dunia. Baik anak-anakku sekalian, materi kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan singkat ini.
Dan ingat pesan Ustadz, di masa remaja ini kalian harus bisa menjaga pola hidup kalian, baik itu dari pola makan, kemudian pola tidur, kemudian pola olahraganya ya. Dan olahraganya juga harus diperhatikan karena ini akan sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan fisik kalian ke depannya. Oke? Kalau kalian kerjanya hanya makan tidur, maka yang terjadi adalah obesitas. Tapi kalau kalian makannya teratur, istirahatnya teratur, tidak berlebihan atau tidak kekurangan, dan kemudian rutin olahraga, maka fisiknya pun insya Allah akan baik, akan bagus, dan akan selalu sehat. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah materi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ingat pesan Ustaz, sholat di awal waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya. Sayangi orang tua dan bantulah mereka. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.